Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi hari ini kita akan belajar mengenai insya Allah persamaan lingkaran beserta persamaan garis singgungnya ya. Karena coba kita lihat di soal-soal UTBK tahun kemarin, beberapa soal juga muncul untuk persamaan lingkaran dan persamaan garis singgung lingkaran. Itu sebenarnya ini sudah kalian pelajari di kelas 11 kalau nggak salah ya. Agak lupa saya. Kalau nggak salah kelas 11. Langsung saja. Coba kita sedikit flashback, kita ingin ingat lagi mengenai persamaan lingkaran yang paling mendasar. Misalnya kayak gini, ada lingkaran dengan pusat, kalau di gambar itu pusat A, B ya, dan di luarnya X, Y. Nah, seperti ini misalnya ada lingkaran dengan pusat A, B dan jari-jarinya R. Nah, berarti persamaan lingkarannya X min A kuadrat Y min B kuadrat sama dengan jari-jari kuadrat gitu. Nah, ada bentuk lain biasanya dari persamaan lingkaran selain bentuk seperti ini. Yang pertama, yang kedua juga ada bentuk seperti ini, X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C. Nah, dari sini kan nanti bisa kita, kalau dari persamaan pertama sudah terlihat jelas ya bahwa pusatnya A, B dan jari-jarinya R yang di sini. Tapi kalau bentuk seperti ini, jadi nanti kita harus bisa menentukan titik mana sebagai pusatnya dan berapa jari-jarinya. Untuk mencari pusatnya dari persamaan seperti ini bisa dicari dengan negatif A per 2 dan negatif B per 2 untuk pusatnya. Sedangkan untuk jari-jarinya bisa dicari dengan A kuadrat per 4 plus B kuadrat per 4 kurangi C. Dari persamaan yang tentunya A dapat dari sini koefisien X-nya, kemudian B-nya dapat dari koefisien Y-nya. Begitu dengan C-nya ini. Coba sekarang kita membuat persamaan lingkaran dari lingkaran yang ada ini. Ada jari-jarinya 4, ini kan jari-jarinya 4, pusatnya 1,2. Dengan jari-jari 4 pusat 1,2 kan bisa kita pakai persamaan X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan jari-jari kuadrat ini ya. Pusatnya A, B berarti 1,2 X min 1 kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Atau kalau kalian mau menjabarkan lagi boleh X min 1 kuadratkan jadi X kuadrat min 2X plus 1 gitu ya. Terus Y ini 2 berarti Y min 2 kuadrat jadinya Y kuadrat min 4Y plus 4 kuadrat 16 itu ya. Kalau kita rapikan lagi jadi X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 4Y gitu ya. Kemudian 1 sama 4, 5, 16 nya pindah ke sini, jadi berarti negatif 11 bersama lingkarannya. Terus ya, selanjutnya kita coba belajar mencari pusat dan jari-jarinya. Misalnya ada persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 4Y min 20 sama dengan 0. Nah, kita belajar mencari pusatnya dulu. Cari pusatnya. Kalau dari yang kita pelajari tadi, untuk mencari pusat adalah min A per 2 dan min B per 2. Sini kan bisa kita lihat ini A, B, C gitu ya. Berarti min 2 per 2, yang sini min 4 per 2. Tuh. Min 2 per 2 berarti min 1, negatif min 4 per 2 berarti negatif 2, berarti pusatnya min 1,2. Nah, sekarang kita coba mencari jari-jarinya. Kalau dari yang kita pelajari tadi, untuk mencari jari-jarinya yaitu
A kuadrat per 4 plus B kuadrat per 4 min C, gitu ya. Nah, di sini A nya 2, berarti 2 kuadrat per 4, ini berarti min 4 kuadrat per 4 min C. C nya berapa tadi? Negatif 20. Gini. 2 kuadrat 4, 4 bagi 4 1, 4, negatif 4 kuadrat 16, 16 bagi 4 4 plus 20, berarti akar 25. Akar 25 berapa? 5, berarti cari-carinya adalah 5. Itu bisa ya untuk soal-soal seperti ini. Terus selanjutnya kita coba belajar mencari jarak dari titik ke titik yang lain. Apa hubungan nanti? Biasanya berhubungan untuk mencari jari-jari atau diameter dari sebuah lingkaran. Misalnya ada lingkaran dengan pusat A, B dan salah satu titik di lingkaran itu koordinatnya x1, y1. Seperti yang kita pelajari dulu untuk mencari jarak titik ke titik. Nah, ini kan bisa dicari dengan, kalau dengan persamaan seperti ini berarti jari-jarinya, jari-jari kan jarak titik, dua titik ini ya. Berarti x1 min A, A ini koordinat pusatnya kuadrat plus y1 kurang b kuadrat. So, simple ini. Coba kita praktekkan. Misalnya ada pusat 5,5 dengan titik pada lingkaran 7,3, berarti bisa dibilang jari-jarinya akar 7 kurangi 5 kuadrat ditambah 3 kurangi 5 kuadrat. Ya, berarti jari-jarinya 7 kurangi 5, 2 kuadrat 4, 3 kurangi 5 2, negatif 2 kuadrat atau 4, berarti jari-jarinya akar 8, atau bisa kita sederhanakan jadi 2 akar 2. Nah, seperti itu. Berarti dari pusat ke titik di pada lingkaran. Gimana kalau yang diketahui seperti ini melewati pusat ya, misalnya melewati pusat ini, berarti sama dengan diameternya ini, berarti sama aja sebenarnya. Berarti ini bukan jari-jari, diameter jadinya ya. Jadi akar 8 kurangi 2 kuadrat 5 kurangi 5 kuadrat, 8 kurangi 2 6, 6 kuadrat 36, 5 kurangi 5 0, berarti 0 kuadrat 0, akar 36, berarti diameter 6, berarti jari-jarinya setengah dari diameter, setengah kali 6, berarti jari-jarinya 3, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau tadi kan cari jarak titik ke titik, sekarang kita coba mencari jarak titik ke garis, begitu ya. Misalnya persamaan garisnya adalah x plus y plus c ini, dan pusat lingkarannya x1, y1. Kenapa kita katakan jarak titik ke garis? Ini kan titik, jarak ke garis ujungnya. Untuk mencari jarak titik ke garis bisa kita gunakan, tadi saya lambangkan C ya. Berarti C ini x1 b1 plus c per a kuadrat plus b kuadrat di akar, gitu ya. Kenapa kok ada harga mutlak? Karena suatu jarak tidak ada yang negatif. Karena dari Surabaya ke Malang misalnya, anggap aja 65 kilo. Apakah dari Malang ke Surabaya jadi negatif 65? Enggak kan? Tetap 65. Berarti ketika kita mencari sebuah jarak, bagaimanapun hasilnya harus positif, gitu. Coba kita praktekkan. Misalnya ada 8x kurangi 6y plus 10 sama dengan 0 dengan titik pusatnya 2,3. Kita coba cari jari-jarinya. Berarti 8 kali x1 nya 2, ini kan x1 y1 ditambah, sorry nya dikurangi, kalau sini kan kurangi ya, 6 kali y1 berarti 6 kali 3 tambah 10 per akar a kuadrat, berarti 8 kuadrat ditambah negatif 6 kuadrat. 8 kali 2 16 kurangi
18 tambah 10. Gini ya. Terus yang bawah 8 kuadrat 64 tambah 36 berarti 100. Yang atas 8, yang bawah 10, berarti garisnya 8/10. Itu untuk cara titik garis. Nah, sekarang kita coba masuk ke persamaan garis singgung lingkaran. Ada macam-macam sebenarnya. Yang pertama, biasanya diketahui titik singgung pada lingkaran itu. Ini lebih mudah sebenarnya. Nah, yang kita pelajari di awal tadi kan ada dua macam bentuk umum persamaan garis singgung. Yang pertama ini ya, x min a kuadrat kurang tambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, khusus untuk bentuk seperti ini, persamaan garis singgungnya x1 min a x min a plus y1 min b sama dengan y kuadrat. Nah, cukup panjang juga ya. Bagaimana cara kita mengingatnya? Di sini kan ada kuadrat. Berarti ini kita bagi dua. Yang satu taruh sini, yang satu taruh sini. Ada dua bagi kuadrat gitu ya. Yang satu kita isi koordinat titiknya, yang satu biarkan variabel. Begitupun dengan y-nya. Ini ada kuadrat. Satu taruh sini, satunya isi koordinat titiknya, satunya tetapkan variabel. Coba kita praktekkan. Misalnya x min 1 kuadrat plus y min 1 kuadrat sama dengan 25. Kita coba cari persamaan garis singgung dari lingkaran ini. Berarti itu kan gampang aja, berarti x min 1 y min 1 sini y min 1 gitu ya. Berarti sama dengan 25. Tinggal kita masukkan x-nya, masukkan sini, y-nya masukkan sini. Oke. Berarti ini min 3 kurangi 1, x min 1 kurangi 1 y min 1 sama dengan 25. Berarti ini min 3 kurang 1 berarti min 4. Min 4 x min 1. Min 1 x1 kurangi 1 habis, berarti 0. Y min 1 sama dengan 25. Min 4 kali x berarti min 4x. Min 4 kali min 1 berarti plus 4. Ini karena 6 berarti habis sama dengan 25. Berarti min 4x sama dengan 21. Gitu ya. Ini persamaan garisnya. Atau kalau sederhanakan lagi jadi kita jadikan satu ruas, misalnya 4x plus 21 sama dengan 0. Seperti itu. Itu untuk persamaan garis singgung lingkaran. Jika diketahui titik singgung pada lingkaran itu sendiri. Sekarang bentuk kedua. Tadi kan bentuk x min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan e kuadrat. Gimana kalau bentuknya x kuadrat plus y kuadrat plus a plus b seperti ini? Sebenarnya konsepnya sama. Intinya kita bagi rata. Kalau ada kuadrat, kita jadi dua. Yang satu tetap variabel, yang satu isi koordinat titiknya. Ini kuadrat, satunya variabel, satunya koordinat titiknya. Nah, gimana kalau ada satu? Ini kan cuma ada satu ya, pangkat satu ya. Y-nya juga yang ini. Berarti tambah aja bagi dua. Tambah bagi dua. Gampangnya gitu, dibagi rata. Coba kita praktekkan di sini. Ini ada x kuadrat, y kuadrat, 4x, 8y min 21. Dengan titik singgung 2,1. X kuadrat berarti x kali x1, y kuadrat berarti y kali y1. 4x berarti 4 kali x plus x1 per 2 plus 8y berarti 8y plus y1 per 2 min 21 sama dengan 0. Yang kita isikan x-nya masuk ke x semua, yang ini ke sini, begitupun dengan y-nya. Berarti x kali x1 2 berarti 2x. Y-nya 1 berarti 1 kali y tetap y 4. Berarti ini x plus x1 nya 2. Raja tinggal 2. Terus 8
Y plus 1 per 2. Ini coret-coret 4. Gini. Jadi 2x plus Y. Kita kalikan 2 kali X. 2x. 2 kali 2. 4. 4 kali Y. 4Y. 4 kali 1. 4. Min 21 sama dengan 0. Gitu ya. Yang X kita operasikan dengan X. Berarti 2X sama 2X. 4X. Y sama 4Y jadi 5Y. 4 tambah 4, 8, kurangi 21 berarti min 13. Berarti persamaannya 4x plus 5y min 13, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke jenis yang kedua, jika diketahui gradiennya. Jika diketahui gradiennya bisa kita gunakan y min b mx. Maksudnya gini, ketika kita menemui sebuah soal, kita disuruh menentukan persamaan garis lingkaran dan diketahui gradiennya, kita bisa menggunakan ini. Tentu dengan masuk di soal sini berarti pusatnya adalah A, B, berarti ini A dan B ini pusatnya, kemudian M itu gradien, dan R nya jari-jari. Kita praktekkan ya, misalnya ada soal x kuadrat plus y kuadrat min 2 x plus 6y min 10 sama dengan 0 dengan gradien 2. Kita suruh menentukan persamaan garis singgungnya gitu. Kita akan butuh pusat dan jari-jari. Kalau dari soal ini berarti pusatnya min setengah A, berarti min setengah kali min 2 berarti setengah kali min 2. Terus koordinatnya adalah min setengah kali 6. Berarti pusatnya ini 1, ini min 3. Berarti pusatnya min 1, min 3. Seperti itu ya. Oke. Nah, dengan jari-jarinya berarti kita coba cari jari-jarinya. Jari-jarinya tadi bisa kita gunakan A kuadrat per 4 plus B kuadrat per 4 min C. Ini ya. Berarti A kuadrat. Ini A. Ini B. Ini C. Berarti min 2 kuadrat 4 per 4. B berarti 6 kuadrat 36 per 4. C nya min 10 jadi plus 10. Ini 1. Ini 6. Ini 9. Ini 10. Gitu ya. Nah, ada 1, ada 9, ada 10. Berarti tambah 9 tambah 10 berarti 20 akar 20. Terus baru kita masukkan persamaan ini. Kita sudah punya pusat, sudah punya jari-jari, sudah punya gradien. Gitu ya. Berarti tinggal kita masukkan Y min B, berarti Y min 3 jadi plus 3. Kemudian gradiennya 2. X min 1 plus minus jari-jarinya akar 20, kemudian 1 plus gradiennya berarti 2 kuadrat. Gini ya. Berarti ini Y plus 3, berarti ini 2X min 2 plus minus akar 20 kali 5 berarti akar 100. Y plus 3 berarti 2X min 2 plus minus 10. Kenapa kok plus minus? Karena nantinya ada 2 persamaan garis singgung di sini. Kita jabarkan sekarang yang positif dulu. Berarti Y plus 3 2X min 2 plus 10. Berarti Y sama dengan 2X min 2 plus 10 min 3. Berarti Y sama dengan 2X berapa ini? Plus 5. Itu ya. Sekarang yang negatif. Berarti Y plus 3 sama dengan 2X min 2 min 10. Berarti Y sama dengan 2X min 2 min 10 min 3. Y sama dengan 2X min 15. Seperti itu. Kita ketahui gradiennya. Nah, sekarang ini biasanya sering muncul di soal UTBK. Tadi yang pertama satu titik pada lingkaran, terus yang kedua diketahui gradien. Sekarang kita coba mencari
ketika diketahui satu titik di luar lingkaran, bukan di lingkarannya, di luar lingkaran ini. Langsung praktek aja. Nah, untuk soal kayak gini, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25 dan satu titik di luar lingkaran 7,1. Langkah awalnya tetap bisa kita gunakan y min b m x min a. Nah ini sama dengan mencari yang diketahui gradiennya tadi. Ya, kalau diilustrasikan jadi kayak gini nanti. Ada satu titik di luar lingkaran titiknya. Jadi nanti ketemu dua persamaan garis singgul seperti ini. Tuh. Kita langsung kerjakan ya. Ada y min b m x min a plus minus r. Kita masukkan aja. Kalau dari soal ini bisa kita lihat x kuadrat plus y kuadrat berarti pusatnya adalah 0,0, jari-jarinya 5 gitu ya. Berarti ini y min 0, gradiennya nggak tahu, x min 0 plus minus jari-jarinya 5, 1 plus m kuadrat karena gradiennya nggak tahu. Berarti y sama dengan mx plus minus 5 gini ya. Terus biar bisa diselesaikan, ini bisa kita masukkan di sini. Kenapa kok bisa dimasukkan? Karena ini berada pada garis singgung lingkaran itu. Berarti y-nya 1, mx berarti x-nya 7, 7x plus minus 5, 1 plus m kuadrat. Ini coba saya pindah ke sini jadi 1 min, sorry bukan 7x tapi 7m. Berarti 5 plus minus 5, 1 plus m kuadrat. Masih ada akar, biar hilang akarnya ini kita kuadratkan. Kuadrat. Berarti jadinya 1 min 7m kuadrat sama dengan, kalau dikuadratkan berarti hilang ya plus minusnya ya, 25 kali 1 plus m kuadrat gitu ya. 1 min 7m kuadrat jadi 1 min 14m plus 49m kuadrat. Ini kalau dikali 25 plus 25m kuadrat itu ya. Terus kita selesaikan, 49 kurangi 25 berarti 24m kuadrat dan 14m. 1 kurangi 25 berarti min 24 sama dengan 0. Coba kita sederhanakan jadi bagi 2 semua. Jadi 12m kuadrat min 7m min 12 sama dengan 0. Ini kalau kita faktorkan jadinya kayaknya 3m min 4 sama 4m min plus 3. Jadinya m 4 per 3 atau m sama dengan min 3 per 4. Nah, kita punya gradien, dua gradien, titiknya ini. Itu ya. Dimana ini nggak cukup tempatnya. Ini ya. Yang pertama dulu, kita pakai gradien 4 per 3 dengan titik tetap 7,1. Bisa kita masukkan langsung ke y min y1 gradien x min x1. Berarti y min 1 gradiennya 4 per 3 x min 7. Ini ya, kita lanjutkan. Terus yang kedua, kita pakai gradien min 3 per 4. Tetap y min y1 sama dengan gradien x min x1. Berarti y min 1 gradiennya min 3 per 4 x min 7. Nanti ketemu dua persamaan. Itu ya. Nah, insya Allah itu pembahasan atau materi mengenai persamaan lingkaran dan persamaan garis singgung lingkaran. Silakan kalian pelajari. Setelah itu kita latihan insya Allah ya, nanti kita upload di Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.